Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan saya Arvina Nisa Damayanti, NBI 115 20040. Nah, kali ini dalam kesempatan di video kali ini saya berkesempatan untuk membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking kelas G yang bertemakan pentingnya public speaking bagi mahasiswa. Yuk, mari aja kita diskusi bareng-bareng terkait apa sih pentingnya public speaking, utamanya bagi para mahasiswa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Public Speaking kelas G, Bapak DRS Widiatmo Eko Putro MA. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah mendukung saya dalam pembuatan video kali ini. Nah, teman-teman semuanya udah tahu belum sih apa sih pentingnya public speaking bagi tiap individu, utamanya bagi para mahasiswa? Kadang dan masih banyak saya temukan bahwasannya para mahasiswa itu masih belum mengerti dan belum sadar loh bahwa public speaking ini juga sangat penting kehadirannya, dan harusnya ini public speaking menjadi skills yang dimiliki oleh tiap mahasiswa. Nah, ternyata di dalam public speaking ini tidak hanya anak komunikasi saja loh yang harus memperdalam dan menguasai skills public speaking ini. Ternyata teman-teman mahasiswa lainnya di berbagai jurusan di luar komunikasi juga penting dan harus menyadari akan pentingnya kehadiran public speaking ini, utamanya di dalam prospek kerja teman-teman semuanya. Nah, di dalam prospek kerja ini pastinya teman-teman tidak luput dari yang namanya public speaking. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa, utamanya mahasiswa dan mahasiswi Untak Surabaya, harus menjadi mahasiswa sebagai produk unggulan yang nantinya bisa bersaing dengan yang lainnya. Utamanya kita harus menguasai yang namanya public speaking. Buat teman-teman yang masih bingung nih ya, sebenarnya public speaking itu apa sih? Sebenarnya public speaking itu udah sering didengar ya oleh telinga kita semuanya dan sudah tidak asing lagi dengan istilah public speaking. Nah, sebenarnya dari public speaking ini mempunyai definisi bahwasannya public speaking ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh tiap individu, utamanya mahasiswa ya, di dalam secara lisan, ketika kemampuan ini digunakan sebagai menyampaikan informasi dan membawakan suatu pesan kepada khalayak. Nah, di dalam public speaking ini juga merupakan sebuah kemampuan yang dapat dikatakan sebuah soft skill di luar akademik. Jadi, untuk teman-teman semuanya, ini merupakan skills yang harus dimiliki oleh teman-teman semuanya agar menjadi mahasiswa yang kompeten dan pastinya dapat bersaing di dunia karir nantinya. Dan untuk teman-teman semuanya, bahwasannya public speaker yang baik itu ditandai dengan kemampuan ia dalam menyampaikan informasi yang dapat diterima oleh audiens maupun khalayak secara baik dan jelas. Dan itu nanti sebagai public speaker tentunya mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dalam menyampaikan informasi maupun pesan kepada khalayak semuanya. Nah, itu nanti public speaker merupakan salah satu aspek yang nantinya kita bakal merasakan sebagai public speaker. Nah, teman-teman mungkin masih ada yang kepikiran nih ya, sebenarnya dari adanya public speaking yang baik itu tujuannya apa sih? Nah, aku bakalan kasih tahu ke teman-teman semuanya apa aja sih tujuan dari kita mempelajari public speaking yang baik. Yang pertama, menyampaikan informasi. Pastinya sebagai public speaker nantinya kita akan menyampaikan informasi sebagai tugas utama kita. Menyampaikan informasi maupun pesan yang kita peroleh dan kita sampaikan dan kita sebarluaskan kepada khalayak maupun audiens merupakan tujuan dari adanya public speaker.
Yang kedua, memberikan motivasi. Nah, dari memberikan motivasi ini, teman-teman nanti bisa menjadi motivator bagi seluruh khalayak maupun audiens nantinya. Nah, dari adanya motivasi ini, teman-teman bisa mengubah pola pikir maupun sudut pandang para audiens ini agar menjadi lebih baik, atau secara tidak langsung kita akan mempengaruhi para audiens maupun khalayak dalam motivasi yang kita berikan, seperti itu. Yang ketiga, meyakinkan audiens. Dari meyakinkan audiens ini, cara tidak langsung kita sifatnya persuasif, yaitu membujuk audiens untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, dari adanya membujuk audiens ini, biasanya dilakukan public speaker dalam mempromosikan suatu produk atau maupun suatu apapun. Yang keempat, yaitu public speaking sifatnya menghibur. Nah, menghibur ini dapat dikatakan sebagai entertain, merupakan salah satu ciri dari public speaking. Nah, dengan ada yang menghibur audiens ini, teman-teman nantinya apabila menjadi public speaker juga bisa menghibur para audiens maupun khalayak. Hal ini ditandai dengan teman-teman bisa menjadi stand up comedy. Tidak hanya stand up comedy saja, namun teman-teman juga bisa menghibur di kala sesi ice breaking. Nah, setelah tahu nih tujuan kalau kita mempelajari public speaking secara baik, lalu apa aja sih manfaat yang bakal kita peroleh apabila kita nantinya memperdalam dan mempelajari public speaking ini? Yuk kita bahas. Yang pertama, pastinya meningkatkan dan mengembangkan rasa kepercayaan diri kita. Nah, sebagai public speaker yang baik, pastinya kan kita harus menunjukkan sisi confident kita maupun sisi rasa percaya diri kita kepada khalayak. Tentunya kita harus tampil maksimal dan tampil profesional di tengah-tengah khalayak nantinya. Nah, itu nanti teman-teman bisa mengembangkan kepercayaan diri teman-teman, merupakan salah satu manfaat dari mempelajari public speaking yang baik. Yang kedua, pastinya teman-teman nanti saat mempelajari public speaking yang baik maupun menguasai public speaking ini, teman-teman juga pastinya dapat menambah relasi. Nah, dari menambah relasi ini, teman-teman juga pastinya dapat berkomunikasi secara baik. Bahwasannya public speaker yang baik dapat menguasai topik yang dibicarakan, dan pastinya public speaker ini mayoritas mampu mengembangkan skills berkomunikasi mereka untuk membuka conversation maupun percakapan bersama orang-orang nantinya. Yang ketiga nih, pasti perlu banget dan pastinya juga benefitnya sangat penting sekali, yaitu manfaat selanjutnya dari menguasai public speaking. Teman-teman nanti akan merasa mudah bergaul. Nah, dari mudah bergaul ini teman-teman akan mendapatkan banyak relasi seperti poin yang tadi telah dijelaskan ya. Dari banyaknya relasi dan teman-teman juga mudah bergaul, bahwasannya public speaker yang baik itu nanti bisa mengkomunikasikan secara baik. Nah, udah tahu kan manfaat-manfaat apabila kita menguasai dan mempelajari public speaking ini. Dan untuk teman-teman yang sudah excited untuk mempelajari public speaking, ternyata penting juga ya public speaking di ranah mahasiswa, apalagi untuk kita mempersiapkan bekal skills kita di dalam dunia karir nantinya untuk bersaing di luar sana. Nah, untuk teman-teman semuanya yang mungkin masih merasa minder, masih merasa bingung mau mulai dari mana, ini aku kasih tips buat teman-teman semuanya gimana sih caranya untuk belajar menjadi public speaker dan mempelajari public speaking secara baik, seperti itu. Yuk kita bahas. Yang pertama, latihan di depan kaca. Nah, tips ini tuh benar-benar berfungsi banget buat teman-teman yang mau latihan public speakingnya dan meningkatkan rasa kepercayaan diri maupun kelancaran dalam berbicara maupun berkomunikasi. Coba deh latihan di depan kaca setiap pagi ataupun sehari sekali latihan di depan kaca. Itu akan
berguna banget buat teman-teman semuanya. Nah, yang kedua yaitu kuasai materi yang akan dibawakan. Ketika kita menjadi public speaker, pastinya kita harus terlihat smart dan cerdas ketika kita menguasai materi. Nah, ketika kita bisa dan lancar berbicara namun tidak ada materi yang kita sampaikan, sama saja kita belum menjadi public speaker yang baik. Yang ketiga yaitu tarik nafas. Pastinya kalau jadi public speaker apalagi mau tampil di depan orang banyak, pastinya akan merasakan nervous maupun gugup. Nah, coba deh tarik nafas sedalam-dalamnya dan keluarkan secara perlahan. Dan kemudian lakukan hal yang membuat rileks. Yang membuat rileks, jadi teman-teman misalnya mendengarkan lagu ataupun memain-mainkan jari, itu bisa membuat teman-teman rileks sebelum naik ke atas panggung dan di depan khalayak. Dan yang selanjutnya yaitu tingkatkan keberanian. Menjadi public speaker ya pastinya juga mempunyai keberanian yang besar untuk berbicara di depan khalayak. Dan selanjutnya kenali audiens. Sebelum teman-teman menyampaikan informasi di depan audiens, teman-teman harus kenali dulu nih audiensnya siapa, apakah orang tua, orang penting, maupun anak-anak atau umum. Nah, teman-teman harus bisa membedakan itu semua ke dalam spesifikasi golongan yang teman-teman nanti bawakan ke dalam audiens. Dan yang paling ampuh intinya yaitu teman-teman harus latihan dan latihan. Jika kita menguasai teori, materi, tapi teman-teman semuanya tidak mencoba langsung atau tidak praktis, maka teman-teman juga tidak bisa dan tidak lancar dalam menjalani untuk menjadi public speaker yang baik. Nah, untuk latihan dan latihan ini teman-teman juga harus mengasahnya terus untuk memperlancar dan menguasai apa sih yang harus diperlukan sebagai public speaker yang baik. Dan yang terakhir yaitu teman-teman harus tetap berdoa, semoga optimis. Baik, itu tadi kita sudah membahas dan diskusi bersama terkait bagaimana sih cara menjadi public speaker yang baik dan pentingnya public speaking utamanya di kalangan mahasiswa. Nah, semoga dari yang saya jelaskan ini tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan dapat menjadikan insightful yang baru. Oke, jangan lupa terus berlatih dan semoga teman-teman bisa mampu menjadi public speaker yang baik. Tetap semangat dan sukses. Bye-bye.